Baiklah. Jadi kondisi di Makkah dan juga Madinah itu tentu saja berbeda ya konteksnya, dan itu juga berpengaruh kepada bagaimana pendekatan dakwah Rasulullah pada masa itu. Eh, dan apa namanya, kemarin kita sudah singgung bagaimana perjalanannya ya dari Makkah menuju Madinah, kemudian bagaimana prosesnya itu. Selanjutnya kita tiba ke tiba ketika begitu tiba di Madinah dan diterima dengan baik oleh penduduk Madinah, artinya secara kultural ya, secara kultural Rasulullah itu menjadi pemimpin ya, menjadi pemimpin di Madinah. Makanya berbeda, sangat berbeda dengan di Makkah, di mana di Makkah itu bagaimana pemimpin-pemimpin suku Quraisy ini terancam dengan kehadiran Rasulullah, terutama juga dengan dakwah Rasulullah, dengan seruan untuk menyembah satu satu Tuhan, yang itu tentu saja sangat berdampak kepada kondisi sosial masyarakat Makkah saat itu, karena di satu sisi itu juga ancaman secara ekonomi, di sisi lain itu juga ancaman sosial, dan di sisi lain juga itu menjadi ancaman pengaruh kepemimpinan di Makkah waktu itu. Tapi kemudian berbeda konteksnya ketika dalam konteks Madinah. Makanya kenapa saya ajak kamu untuk melihat konteks ini, sehingga kamu baca sejarah itu nggak hanya sejarah memahami bahwa masyarakat Mekah itu jahiliyah. Nah, jahiliyah ini sebetulnya apa? Konsepnya ini apa jahiliyah? Apakah jahiliyah itu dalam artian yang letterlek bodoh gitu? Bukan seperti itu, tapi artinya bagaimana kondisi sosial masyarakat itu. Kemarin kita singgung bahwa bagaimana Makkah itu adalah sebuah kota metropolitan, kota perdagangan, kemudian bagaimana berhala-berhala ini juga di satu sisi ini juga sebagai komoditas ekonomi, dan juga ya jadi agama ya kan, agama pagan kan, ini pagan itu yang menyembah berhala, jadi agama pagan ini juga sebagai komoditas ekonomi juga. Dan itu ketika kemudian Rasulullah menyerukan tentang ajaran tauhid ya kan, menyembah satu Tuhan yang konsepnya itu aja mungkin tidak dibayangkan oleh masyarakat Makkah saat itu. Ini yang menjadi tantangan yang luar biasa. Artinya apa? Ini adalah perubahan yang baik itu secara ideologi, sosial, ini sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat Makkah saat itu. Makanya kenapa kok penolakan itu terjadi sampai sedemikian rupa, dan bagaimana pengikut-pengikut Rasulullah di masa awal itu mendapatkan persekusi, mendapatkan siksaan dan sebagainya. Itu yang kita singgung pada. Lalu kemudian ketika kemudian di Madinah yang lama-lama itu kota Yastrib ya kan, berbeda di Makkah. Jadi babak ini pun juga menjadi babak baru dalam sejarah Islam ini dimulai, ya kan? Kalau misalnya di periode Madinah ini mungkin kita lihat bagaimana Islam ini kemudian mulai sedikit demi sedikit menjelma menjadi menegara. Menegara itu artinya bagaimana itu menjadi suatu kekuatan sosial politik, meskipun saat itu ya saya ingin menekankan di sini saat itu belum ada konsep tentang bahwa Madinah itu adalah negara. Artinya apa di sini? Konsep negara itu pun juga sebetulnya nggak seperti yang kita bayangkan saat ini, yang artinya ada teritorial, ada rakyat, kemudian ada bendera dan sebagainya. Bukan seperti itu. Tapi artinya ini adalah suatu social community, komunitas sosial yang itu berlandaskan kepada ideologi atau belief, keimanan yang sama, itu berkumpul dalam satu masa jadi makanya karena Madinah ini dalam konteksnya itu adalah berlandaskan dari suatu kepercayaan, keimanan yang sama, maka bagaimana Rasulullah ini kita lihat tidak hanya sebagai ikon sosial ya, tidak hanya sebagai ikon sosial, atau artinya
sebagai apa namanya kedudukan sosial, tetapi juga sebagai apa namanya kepala ya kan agama ya kan tentu saja, dan juga sebagai ketika itu kemudian Islam ini menegara artinya ini kemudian mempunyai wilayah-wilayah yang yang apa namanya teritorial, ini kemudian secara otomatis juga ke apa namanya perpaduan eh, antara apa pemimpin agama dan juga pemimpin negara ini pada konteks saat itu. Eh, tentu saja konteksnya kalau tentu saja konteksnya berbeda dengan konteks saat ini ya. Jadi makanya ketika kita kita bicara ini, saya ingin mencelupkan kamu dalam konteks sosial yang ada pada masa itu. Jadi kemudian apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah ketika kemudian diterima oleh masyarakat Madinah dan juga secara sosial diakui sebagai pemimpin sosial pada masa itu. Yang pertama itu tentu saja ada pembangunan masjid. Ini penting sekali. Masjid itu di satu sisi sebagai sarana untuk tempat beribadah, kemudian di sisi lain itu juga sarana untuk memperkuat persatuan kaum muslimin dan juga mempertalikan jiwa mereka. Jadi setidaknya begitu begitu sampai di Madinah itu kan ada dua golongan besar ya kaum muslimin itu, golongan muhajirin dan juga golongan ansor. Kenapa dinamakan golongan muhajirin dan kenapa dinamakan golongan ansor? Muhajirin mereka yang pengikut Rasulullah yang ikut dari hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian golongan ansor ini adalah mereka-mereka yang memang sudah menetap di Madinah. Nah, apa urgensinya? Jadi apa urgensinya mempersatukan dua kelompok ini? Karena gini, ketika kemudian kalau ini tidak disatukan, jadi golongan muhajirin ini kan orang-orang yang mereka dari Makkah datang tidak membawa apa-apa, kondisi mereka juga kurang baik ya kan, mereka di Makkah juga dipersekusi, kemudian ada juga mereka yang korban dari penyiksaan orang-orang Quraisy ya kan. Artinya mereka hijrah ke Madinah itu tidak membawa apa-apa gitu. Jadi berbekal keimanan itu, berbekal dengan loyalitas mereka kepada Rasulullah waktu itu. Nah, tentu saja ketika apa namanya bermigrasi ke Madinah kan memulai dari nol ya. Makanya kenapa dibangun ukhuwah Islamiyah itu. Jadi konsep ukhuwah Islamiyah itu artinya sebetulnya menyatukan ya antara muhajirin dan ansor. Kaum muhajirin ini perlu, ansor ini apa sih artinya? Penolong ya. Bahwa bagaimana kaum muhajirin ini, kaum ansor ini perlu menolong orang-orang muhajirin yang datang bersama Rasulullah dari Makkah. Untuk apa? Kalau misalnya tidak disatukan, lantas bagaimana kehidupan mereka, ya kan? Kehidupan mereka, kemudian sehingga yang pertama itu adalah pembangunan, yang pertama itu adalah masjid, yang kedua itu juga adalah ukhuwah Islamiyah, kemudian yang ketiga itu adalah hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Jadi setidaknya ketika di Madinah, tiga pilar inilah yang terpenting ketika dikenalkan oleh Rasulullah begitu hijrah ke Madinah. Karena apa? Kita lihat komposisi masyarakat Madinah itu tidak hanya Muslim saja, tapi di situ juga ada masyarakat Yahudi, ada masyarakat Nasrani, ada masyarakat apa namanya Zoroastrian juga ada, pemeluk Zoroastrian itu juga ada. Jadi bagaimana yang pertama itu adalah pembangunan masjid selain untuk ibadah, kemudian sebagai sarana penting tempat pertemuan. Kemudian yang kedua itu adalah ukhuwah Islamiyah yang ketika ada sentimen sama-sama sebagai kaum muslimin, maka maka sentimen untuk saling persaudaraan, sentimen untuk saling bersaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah ini adalah akan mendorong sesama kaum muslimin untuk saling untuk saling menolong, untuk saling apa namanya meningkatkan taraf hidup mereka. Ini harapannya adalah demikian. Jadi artinya apa? Diharapkan
dengan konsep persaudaraan ini adalah setiap Muslim ini terikat dalam satu persaudaraan dan juga kekeluargaan. Jadi gini, kalau misalnya kamu merasa bersaudara, kan pasti kita gitu, kamu kan merasa bahwa kalau misalnya saudara saya disakiti, saya juga merasa sakit hati. Jadi sebetulnya sentimen inilah yang dibangun ketika di Madinah. Kemudian juga yang penting juga hubungan persahabatan dengan pihak-pihak yang tidak beragama Islam. Hubungan dengan tidak beragama. Jadi di samping orang-orang Islam, tadi kita saya singgung bahwa di sana ada golongan masyarakat Yahudi juga orang-orang Arab yang masih menganut agama. Jadi kalau misalnya mereka ini dibangun persaudaraan dengan masyarakat agama lain yang ada di Madinah, maka tentu saja ini tidak akan terwujud masyarakat yang damai. Stabilitas sosial tidak. Makanya Rasulullah waktu itu juga mengadakan ikatan perjanjian dengan Mitsaqul Madinah. Ini penting sekali. Nanti setelah ini coba kamu cari apa saja isinya Mitsaqul Madinah. Jadi sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama kan? Orang-orang Yahudi dan juga komunitas-komunitas agama lain yang di Madinah. Kemudian setiap golongan masyarakat itu juga memiliki hak tertentu dalam bidang politik dan juga keagamaan. Kemudian kemerdekaan beragama itu dijamin dan seluruh anggota masyarakat keamanan negeri itu serangan luar. Jadi tidak peduli dia itu mau Muslim mau bukan. Selama mereka itu namanya. Di sini gua. Ulur konten. Ini siapa yang masih belum diperhatikan? Mas Turil, matiin. Iya, maaf. Jadi ketika Mitsaqul Madinah ini kemudian disepakati bersama, artinya setiap golongan masyarakat ini di satu sisi memiliki hak tertentu dalam bidang politik dan keagamaan. Kemudian dengan perjanjian Madinah itu juga seluruh anggota masyarakat berkewajiban mempertahankan keamanan negeri itu dari serangan luar. Jadi ini menarik sekali. Jadi kalau mungkin kamu tidak membaca sejarah Kristen ketika masa itu ya. Jadi orang Kristen itu juga mereka terpecah-pecah dalam beberapa sekte. Dan ketika sekte tertentu itu menguasai wilayah tertentu, maka sekte itu juga memaksakan madhab keberagamaan itu kepada seluruh masyarakatnya. Mereka yang tidak mau mengikuti maka akan disiksa. Ini masa itu seperti itu. Makanya jadi dulu itu tradisinya seperti itu. Jadi ketika penguasa agama yang dipeluk oleh penguasa itu juga berlaku kepada rakyatnya semuanya. Nah, makanya dengan Mitsaqul Madinah ini adalah pelajaran penting yang dikenalkan pada masa itu, dan ini suatu presiden yang luar biasa ya, di mana pada masa tersebut Rasulullah mengenalkan bagaimana umat beragama yang multikultural itu disatukan dalam satu perjanjian Madinah untuk saling menjaga, untuk saling menghormati, dan juga untuk saling menjaga stabilitas keamanan dan dari serangan musuh manapun. Jadi mereka bersepakat kalau misalnya ada orang yang menyerang Madinah itu juga menjadi musuh bersama. Kemudian misalnya dalam bidang sosial, Rasulullah juga meletakkan dasar kesamaan antara sesama manusia. Jadi perjanjian ini kalau misalnya dalam sudut pandang ketatanegaraan sekarang, ini seringkali disebut sebagai dalam istilah konstitusi Madinah.
Jadi bagaimana persaudaraan itu dibangun, bagaimana pengakuan terhadap entitas sosial yang ada yang sangat beragam itu diakui keberadaannya, dan ini pelajaran berharga bagi kita semua, terutama kalau misalnya dalam konteks dahulu ini juga menjadi suatu perubahan tradisi ya, perubahan sosial yang dikenalkan oleh Rasulullah pada masa itu. Nah, makanya kalau misalnya jadi dulu ketika tentara muslimin itu menyeberang ke Eropa, ya kan, itu yang terjadi adalah bagaimana penguasa dari Spanyol itu waktu itu, beberapa kan ada raja-raja kecil itu justru menolong proses menyeberangnya siapa pasukan Torik bin Ziyad di Selat Gibraltar itu. Karena apa? Mereka sudah capek dipersekusi oleh raja yang memaksakan kehendaknya, memaksakan rakyatnya untuk memeluk seperti apa yang dianut oleh raja tersebut. Jadi ini yang terjadi, makanya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dengan memberikan perlindungan kepada siapapun yang misalnya masuk, ya kan, misalnya masuk dalam perjanjian tersebut, ini menjadi perubahan sosial yang sangat luar biasa pada masa itu. Nah, artinya apa? Dengan terbentuknya Madinah yang secara sosialnya kemudian menegara, ya kan? Jadi saya selalu beri tanda kutip yang kuat bahwa Rasulullah waktu itu tidak mendeklarasikan Madinah itu sebagai negara ya. Jadi itu adalah, tapi ini adalah konsep ya, konsep. Jadi masih dalam bentuk konsep. Artinya dengan terbentuknya Madinah ini sebagai suatu entitas sosial, ya kan? Islam makin bertambah kuat. Kemudian ketika kaum muslimin ini semakin bertambah kuat, maka tentu saja bagaimana lawan-lawan politik kaum muslimin juga menjadi risau. Sehingga bagaimana ini juga mendorong orang-orang Quraisy berbuat apa saja untuk menghadapi kemungkinan gangguan dari musuh. Jadi otomatis gini, dalam suatu negara itu, kalau misalnya kita lihat tetangga negara itu kemudian mengembangkan suatu senjata yang mematikan, kita sebagai tetangganya tentu merasa terancam kan. Apalagi kalau misalnya itu negara itu lebih kuat. Nah, inilah yang terjadi bagaimana ketika kemudian Madinah ini menjadi dari entitas sosial ini semakin kuat dan semakin kemudian ditambah lagi dengan bagaimana perjanjian Madinah itu juga merangkul seluruh entitas sosial dengan latar belakang apapun yang ada di Madinah, ini semakin menjadikan bagaimana masyarakat Mekah ya, orang-orang Quraisy ini juga merasa terancam. Maka jadi apapun juga dilakukan supaya artinya mengatur siasat untuk menghadapi kaum muslimin. Sehingga dari situ, jadi karena masyarakat orang-orang Quraisy ini juga merasa terancam, mereka juga tentu saja berbuat apa saja, maka untuk menjaga ya, dalam rangka untuk menjaga stabilitas dan juga keamanan, maka dibentuklah pemerintahan, dibentuklah tentara untuk mengatasi, kalau dalam istilah waktu itu belum nggak dikatakan tentara ya, tetapi mungkin dalam istilahnya itu adalah keamanan atau tentara atau milisi ya, untuk mengatur siasat terhadap kemungkinan gangguan dari dari luar. Makanya bagaimana sebetulnya kemudian umat Islam itu diizinkan berperang dengan dua alasan. Yang satu itu adalah untuk mempertahankan diri dan melindungi hak miliknya. Dan yang kedua itu adalah untuk menjaga keselamatan dalam penyebaran kepercayaan dan mempertahankan dari orang-orang yang menghalangnya. Artinya dua hal ini adalah landasan tentang bagaimana
sebetulnya adalah dasar-dasar yang dijadikan landasan hukum internasional dalam hukum peperangan ya, peperangan antar negara ini juga mengatakan. Jadi tidak boleh menyerang kecuali jadi tidak boleh menyerang kecuali memang dia itu menyerang. Artinya tidak boleh menyerang orang-orang yang memang bukan tentara, ya kan? Terus nggak boleh menyerang orang-orang yang memang sudah meletakkan senjata. Jadi ini sebetulnya sudah dikenalkan pada masa Rasulullah itu. Makanya kalau misalnya kamu baca tentang proses Fathul Makkah, ya kan? Bagaimana kemudian penaklukan Makkah itu terjadi tanpa ada pertumpahan darah. Dan bagaimana Rasulullah itu menyeru dalam proses penaklukan Makkah itu, beliau mengatakan bahwa siapapun yang yang tidak menyerang, maka tidak boleh diserang. Kemudian melindungi perempuan, kemudian pohon tumbuh-tumbuhan jangan dirusak. Jadi ini sebetulnya bagaimana kita lihat bagaimana ini adalah etika ya, etika yang diajarkan oleh Rasulullah pada masa itu. Kalau misalnya kamu tahu bagaimana sejarah peperangan yang ada di muka bumi ini pada masa itu, bagaimana dalam setiap peperangan itu selalu berlaku pembumi hangusan. Pembumi hangusan itu artinya siapapun harus dihabiskan sehabis-habisnya tanpa tersisa. Itu adalah itu adalah tradisi peperangan pada masa itu. Jadi kamu bisa bayangkan bagaimana Rasulullah itu sendiri ketika dalam penaklukan Makkah itu pun juga mengenalkan pondasi tentang bagaimana menghargai menjunjung tinggi hak asasi manusia, bagaimana menjunjung tinggi kemanusiaan dengan apa? Dengan mengenalkan bahwa siapapun yang yang meletakkan senjata maka tidak boleh diperangi, dan siapapun yang masuk dan perempuan-perempuan dilindungi. Dan ini adalah suatu hal yang baru yang pada masa itu mungkin belum terfikirkan, belum menjadi tradisi pada masyarakat tersebut. Memang banyak kalau misalnya kita lihat dalam sejarahnya, dalam sejarah setelah Madinah ya, banyak terjadi peperangan. Tapi sebetulnya kalau kita lihat itu kita gali lebih detail, itu adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Sampai kemudian kalau kita kenal perang Khandaq itu pun kemudian bagaimana peperangan antara Yahudi dan kaum muslimin di Madinah waktu itu pun juga dalam konteks mempertahankan diri. Kemudian artinya apa? Ketika kita bicara tentang peperangan itu, mungkin kamu pernah mendengar ya bahwa Islam itu menyebar dengan cara berperang, tersebar dengan cara peperangan. Nah, artinya di sini apa? Kita harus bisa memahami itu dari sudut pandang begini, dari sudut pandang masyarakat, dari sudut pandang sosial yang ada pada masa tersebut. Bukan kemudian kita mengatakan bahwa oh ya, Islam menyebar dengan pedang, dengan pertumpahan darah, bukan seperti itu. Tapi kita lihat bagaimana konteks bernegara, konteks bernegara pada saat itu memang adalah bentuknya itu adalah kingdom, yang itu jadi kingdom, kekuasaan itu juga harus dipertahankan dengan cara berperang. Dan juga kalau misalnya kamu tidak pertahankan, maka kekuasaan kamu juga mungkin bisa jadi diserang, dan itu pun juga dengan cara berperang. Jadi kalau misalnya kamu lihat bagaimana perseteruan antara Bizantium dan Persia, dan bagaimana Mekah itu menjadi jalur peperangan, ya kan, antara dua kekuasaan besar itu, maka kita bisa menganalisa di sini bahwa bagaimana
kekuasaan itu dipertahankan dari musuh itu juga memang dengan peperangan, dan juga bagaimana kamu bertahan pun juga karena kalau misalnya kamu nggak bertahan dengan berperang, berarti kamu akan ditaklukkan, dan itu pun juga akan diserang juga. Makanya kenapa di sini urgensi, kenapa membuat tentara? Nah, kenapa ada tentara? Nah, tentara itu fungsinya untuk apa? Nah, kalau kamu nggak punya tentara, maka kekuasaan kamu juga akan diserang musuh, ya kan? Jadi disinilah sebetulnya urgensinya kenapa proses dari Madinah, dari hijrah, kemudian membangun suatu entitas sosial, membangun perjanjian dalam konteks Mitsaqul Madinah itu, kemudian bagaimana kenapa kok ada tentara di situ. Ini adalah dalam konteks untuk apa? Untuk apa? Untuk melindungi dan juga untuk menjamin keselamatan dan juga perlindungan kepada entitas sosial masyarakat yang ada di Madinah kala itu. Jadi ini. Tapi ada 3 hal penting yang kita bisa kita bisa ambil pelajaran berharga dari bagaimana dakwah Rasulullah di Madinah itu dalam konteks peradaban itu adalah dalam konteks peradaban dan juga dalam konteks transformasi sosial, ya kan. Itu diantaranya itu adalah bagaimana konsep inklusivisme atau konteks kesederajatan itu diperkenalkan Rasulullah. Kemudian bagaimana konsep persaudaraan itu dikenalkan oleh Rasulullah juga. Kemudian bagaimana Madinah yang sebetulnya itu munculnya itu adalah genuin tuh dengan proses yang panjang, ya, dengan bukan kemudian lewat penaklukan kemudian kamu kemudian mendeklarasikan diri sebagai negara Madinah, bukan, tetapi itu adalah konteks yang panjang sekali dari entitas sosial, entitas beragama, kemudian membangun entitas lain, entitas sosial lain yang ada dalam Madinah itu untuk bergabung bersama-sama membangun Madinah itu sendiri. Itulah kemudian bagaimana Madinah ini dipertahankan supaya apa? Supaya menjamin keselamatan untuk semua yang menghuni di Madinah itu, dan makanya diperlukan apa? Tentara di situ. Nah, inilah kita lihat bagaimana proses Islam menegara menjadi sebuah negara itu adalah bukan dalam bentuk proses yang instan, ya, tetapi bagaimana itu adalah proses yang sangat panjang, dan bagaimana nilai-nilai itu sebetulnya ditanamkan, dikenalkan dalam proses yang sangat panjang. Mungkin ini saja ya yang singkat dari saya. Saya rasa sebetulnya ini nggak banyak yang saya sampaikan karena tentu saja banyak cerita yang bisa kita ambil pelajaran. Tapi paling tidak saya harapkan kamu tetap perlu untuk mencari referensi untuk memperdalam, ya, dari apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin saya cukupkan di sini dulu.